Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridho Hanif. Wah, kali ini kita mau nyobain MG ZS. Jadi kita udah nyobain HS, 5GT sama ZS. Dari kemarin MG mulu ya perasaan ya. Iya, jadi ini MG ini salah satu pabrikan yang harus dicontoh PR-nya karena mereka rajin nawarin mobil. Biasanya kita yang ngajuin mobil buat dipinjem, tapi MG ini justru malah nawarin kita. Tapi sebelumnya, kita kemarin dari Gias Semarang. Malam-malam baru sampai dan kita pagi-pagi langsung bikin video mobil. Nah, biar seger, kita minum dulu kopikonya, karena ini adalah kopiko Lucky Day. Kopi Thailand yang khas banget dan rasanya enak. Enak banget. Yuk, lanjut bikin kontennya. Jadi, ini adalah MG ZS, tapi yang facelift. Jadi, pertama kali keluar di Indonesia itu pas Covid tuh 2020, itu yang non facelift. Tampilannya kayak HS, tapi lebih kecil. Nah, yang ZS jadi kayak gini bentuknya. Dan mobil ini, kalau dilihat di foto atau brosur ya, gua kira dimensinya itu kayak Yaris dijadiin Hikers, dijadiin crossover. Ya kan? Tapi pas ngeliat langsung, ternyata gede mobilnya. Bahkan gua lihat dimensinya, ini lebarnya ya, itu hampir sama kayak Kijang Innova, cuma lebih kecil sedikit, 20 mm alias 2 cm doang lebih lebar sedikit, lebih kecil. Tapi panjangnya masih di bawah 4,5 meter. Jadi sebenarnya ini mobil bersaing secara dimensi kayak Hyundai Creta atau Honda HR-V. Jadi bukan disaingin sama Sonet, WR-V, WRV atau WR-V ya ngomongnya ya, WRV atau Raize. Karena ini secara dimensi ada di atas ya, dan pas lihat ternyata emang gede. Lihat dong bentuknya. Di video pasti kelihatannya kecil deh, asli. Tapi pas lihat langsung, nih ya. Tinggi kita hampir sama by the way. Tinggi gue 170 cm. Dan di atasnya ada roof rail yang beneran roof rail, asli. Di atas ini ada DRL-nya. Dan bentuknya bagus. Sama di bawahnya itu udah garis-garis gitu juga bagus. Lampu juga sudah proyektor LED. Dan ini bisa diatur ketinggiannya dari dalam. Grillnya, ini bentuknya niat ya. Sama logo MG-nya ini setelah gue pikir-pikir, dia mirip kayak logonya Warner Bros. Nah, sama peleknya, seperti halnya MG 5GT, MG itu selalu dikasih ban yang bagus loh. Ini dia pakai Yokohama Blue Earth, temperaturnya A, tractionnya juga A. Emang nggak tractionnya AA kayak si MG 5GT, tapi ini juga udah cukup bagus. Ukuran bannya 21555 R17. Karena mobilnya gede, jadi kelihatannya kecil ya R17 di sini ya. Ke samping juga kacanya besar. Ada chrome di bagian bawah sini. Terus ke belakang lagi. Nah ini nih, mobil ini dimensinya nggak kecil. Nah, belakangnya gue suka. Jadi kalau dibandingin sama depannya, gue lebih suka bentuk belakangnya ya. Kelihatan gagah gitu, bagus. Dan dia punya 3 buah sensor parkir di sini. Cuman ini nih, dia knalpot belakangnya palsu. Ini cuma ornamen doang, chrome. Jadi kayak Mercedes-Benz ya. Terus kalau ditanya gimana caranya buka pintu belakangnya, dia tuh kayak VW ternyata. Jadi logo MG-nya ini kita putar seperti ini. Nah, baru bisa ngebuka bagian belakangnya. Bagasinya seperti ini. Memang bagasinya nggak begitu besar, tapi kita dapat separator di bagian sini. Sama ban serepnya kalau dibuka, ini sebenarnya masih banyak space ya. Kenapa banyak banget plat nomor? Ya, jadi ini ada banyak banget plat nomor. Ini masih bisa diisi banyak sebenarnya. Cuma kenapa dibikin ke atas sekali ya? Ini masih bisa ditaruh barang lumayan nih. Kalau misalkan bisa dibikin lebih ke bawah lagi, pasti lebih oke kapasitas bagasinya. Cuma emang bibir bagasinya ini agak sedikit tinggi. Jadi kalau misalkan terlalu ke bawah, mau masukin keluarin barang tuh agak effort sedikit sih. Kurang lebih kayak gitu. Sama ini lampunya kalau nyala keren, karena lampunya itu 3D. Pas malam tuh bagus banget. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Kopikonya kita taruh di sini dulu ya. Nah, interiornya kayak gini. Sebenarnya secara desain itu biasa aja, nggak wah banget dan bukan yang meliuk-meliuk aneh gitu ya. Ini menurut gue desainnya standar ya. Nah, cuman bahan-bahan yang ditaruh di mobil ini bagus. Atasnya sini soft touch ya. Jadi empuk sampai ke sini, empuk sampai ke sini, empuk. Tapi door trim sini nggak ada empuk-empuknya. Sama bahan kulitnya itu banyak banget loh. Biasanya kan cuma di jok ya kan. Terus di door trim sedikit lah. Ini door trimnya agak lumayan nih, kulit di sini sama di bagian sandaran tangannya. Tapi bagian sininya ya, ini kulit semua loh, dari ujung ke sini ya. Head unitnya dibikin agak floating sedikit.
masuk lagi kulit lagi di sini, dan kulitnya juga empuk banget ya, bukan asal tempel gitu. Ada jahitan asli, jahitan aslinya ini rapi sekali juga. Sama kesini, ini masih bahan kulit lagi. Nah, biasanya beberapa mobil yang sebelah kanannya ini dibikin plastik, jadi yang kulitnya sini doang. Ini enggak, ini dibikin kulit juga sininya. Jadi bahan-bahan soft touch-nya itu banyak dan rasanya premium. Ya, kesetir ya pastilah kulit lah, harga segini gitu kan. Ini mobil harganya 344 juta. Dan kalau dibandingin sama HR-V atau sama kereta, ya ini paling murah dan fiturnya mirip-mirip. Dia ada panoramic sunroof, tapi nggak ada sensing-sensingan. Jadi nggak ada lane keeping assist, adaptive cruise control, dan lain-lain dia nggak ada. Nah, tapi untuk di kelasnya, dia punya electric seat. Sama aju, mundur, dan kursinya ini lebih enak dibandingkan dengan MG5 GT ya, meskipun dia nggak ada pengaturan lambarnya di sini. Sayangnya, setirnya dia tilt steering aja, belum teleskopik, meskipun buat gua segini sih pas ya. Nah, terus kita juga dapat speedometer full digital, tengahnya layar besar, sebelah kiri kanan ada layar digital juga, cuma yang Optitron gitu. Nah, head unitnya ini ukurannya gede, bagus, dan dibandingkan dengan MG5 GT yang kemarin, dia masih ada tombol-tombol fisik buat AC. Jadi ini tombol di sininya yang buat AC itu ada 3. Yang ini untuk on off-nya, matiin nyalain. Terus di paling ujung sini ada temperatur sama kecepatan angin. Dia bisa naik, nah bisa turun. Termasuk temperaturnya bisa dibikin naik turun juga. Gitu. Oh, ini paling panas. Nah, bisa dibikin kayak gini. Sama di bagian sini kan dia pakai kayak semacam plastik chrome gitu ya. Ini tuh selalu basah loh. Jadi kalau kita nyalain AC gitu ya, ini kan AC-nya emang ya dingin banget sih. Cuma ininya basah mulu gitu. Apa? Mengembun ya? Ngembun. Ya, ini bagian sini ngembun, tapi bagian sininya enggak. Jadi dari kemarin gue perhatiin AC-nya tuh ngembun banget ya. Terus kalau misalkan kita pengen lihat layar AC-nya di mana, dia ada di sini sama sini. Kalau misalkan kita geser-geser gitu ya, misalnya kita masuk ke settingan car, dia itu masih ada di atas sini, nongkrong settingan AC-nya. Kalau di home, kita tinggal pencet yang ini, terus kita bisa atur arah semburan AC, terus ventilasinya dari dalam, nyalain AC-nya atau enggak, dan ada air purifying-nya. Jadi dia ada PM25-nya kalau nggak salah ya, sama kayak MG5 GT. Nah, di sini juga dia ada kamera 360, tapi kameranya kualitasnya agak begitu. Sama lah kayak MG5 GT. Kalau malam dia lumayan terang, meskipun kualitas gambarnya menurut gua agak kurang bagus. Bisa dibikin 3 dimensi juga tuh. Bisa lewat sini ya, muter-muternya. Ini resolusinya agak kurang sih. Balik lagi, di sini ada 2 buah colokan USB, yang sebelah kirinya ini untuk Android Auto sama Apple CarPlay-nya, yang kanan cuma buat ngecas saja. Terus di sini ada colokan 12 volt ya. Sama di sini tempat penyimpanan, dan ini dikasih lapisan karet. Jadi kalau kita naruh barang itu nggak bunyi. Nah, transmisinya bentuknya seperti ini aja, dan dia nggak ada pedal shifter. Jadi kalau mau kita pindahin ke mode manual, geser kanan sini. Nah, di sini ada hill descent control, matiin electronic stability control, sama untuk kamera 360-nya ada shortcut dari sini. Oke. Di sini ada electronic parking brake juga, dan di bawah sini ada 2 buah cup holder, dan cup holdernya ini kelihatannya kayak dikasih karet padahal enggak. Ini plastik biasa. Nah, ini bisa dicopot ternyata, dan ini karetnya lumayan panjang, ada tulisannya juga ZS. Nah, terus di sini ada armrest juga ya. Tapi sayangnya kurang panjang. Padahal kan udah pakai electronic parking brake, harusnya bisa dimajuin lagi gitu. Pas dibuka, wah, ada kopi cola kide lagi. Wah, ada 2 deh. Ini nggak begitu gede. Sama di sini ada tempat penyimpanan ya. Wah, udah soft opening loh. Jadi ngebukanya nggak jatuh gitu ya. Jadi untuk interior menurut gue sih desainnya nggak wah gitu ya, kayak mobil-mobil yang meliuk-meliuk. Cuma finishingnya tuh bagus dan rasanya mewah. Nah, di sini juga ada kaca tapi nggak ada lampu. Sama untuk ngebuka sunroofnya ini agak aneh. Biasanya kan gue pikir tuh diputer gitu ya. Ini kalau dipencet gini dia tilting, tutup lagi. Kalau mau buka gimana? Bukanya diputer ternyata. Dan ini bisa kita atur mau bukanya maksimal atau sampai setengah doang. Tuh. Kocak ya, muternya begini ya. Gue baru lihat mobil kayak gini. Nah, ini paling pol nih, gede loh. Oke, tutup sekarang. Lucu ya. Jadi bisa diputar mau seberapa, tek 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 tek
tek gitu kayak tombol AC. Kenapa nggak semua mobil dibikin kayak gini ya, tombol panoramiknya ya? Jadi kita tahu mau bukanya tuh seberapa gitu, nggak pakai feeling. Sekarang kita ke belakang yuk. Oke, sekarang masuk ke dalam interiornya. Lega ya. Ini posisi duduk gue di depan dan gue dapet legroom yang banyak banget, sama gue dapet Hot Wheels juga nih. Wih, Range Rover. Punya siapa nih? Pala. Oh, Pala. Oh, alah. Emang kalau di Jawa Tengah tuh Hot Wheels-nya bagus-bagus. Kalau di Jakarta udah diambilin sama pengepul, bukan pengepul mobil Jackie ya. Nah, headroomnya juga banyak dan kita dapat headrest ada 3 biji. Tapi sayangnya di bagian sini kita nggak dapat armrest. Sebelah kanannya pas, nggak ada masalah. Kaca aja bisa dibuka. Wes, cocok nih jadi mobil kamera car. Karena kalau kita ngambil video mobil lain sebelah ada kaca dikit gitu ya, nggak enak. Ini bisa nih. Dan kacanya tuh rasanya gede, jadi di belakang sini tuh nggak kerasa klaustrofobik. Dan mobil ini karena tadi gue bilang lebarnya hampir sama kayak Innova. Tuh, kursi tengahnya juga sama. Tuh di tengah masih lega, sampai ke kiri juga masih lega. Dan kursinya tuh yang belakangnya ini senderannya pas, empuk. Sayangnya di sini kan ada bolong nih. Kayaknya untuk versi yang lain dia dikasih AC ya. Seandainya dikasih AC gitu ya, pasti belakang sini lebih enak lagi. Kemudian di bawahnya sini dia ada colokan USB 2 biji. Jadi di belakang sini ternyata not bad. Cuma sayangnya dia nggak ada armrestnya aja sih. Yuk sekarang kita coba jalan yuk. Oke, sekarang kita udah ada di MG ZS ya, udah bawa jalan-jalan. Tapi sebenarnya gue udah bawa jalan dari Semarang ke Jakarta, dan kebetulan Pala udah bawa mobilnya dari Jakarta ke Semarang. Ya, jadi kalau dibandingin sama MG5 GT ya, kemarin kan putaran bawahnya tuh agak berasa berat banget ya, kayak dicekek gitu ya. Di mobil ini larinya lebih enak, dan dia itu lebih sering kalau misalnya kita bawa normal gitu ya, dia tuh lebih ke 2000-3000 rpm tuh gampang gitu loh, dibandingkan dengan si MG5 GT. Kayaknya settingannya dibikin beda, padahal secara horsepower sama-sama 114, terus juga transmisinya sama, torsinya sama 150 Nm, tapi ini lebih laju sih tuh, lebih gampang buat selap-selip gitu kan. Padahal kemarin waktu kita bawa dari Semarang, itu kita di dalam tuh berlima. Waktu di tol sempat berempat bentar, habis itu gantian di rest area Ungaran. Tapi memang secara keiritan bahan bakar ini tidak seirit MG5 GT. Jadi kemarin waktu bawa MG5 GT itu sampai Klaten itu masih sisa 1/4 ya, sisa 2 bar lagi. Mobil ini dibawa dari Jakarta terus sampai ke Semarang. Biasanya memang kalau mobil-mobil 1500 cc bensin itu kita ngisi di rest area Ungaran. Di kilometer berapa tuh? 400-an sekian lah ya, 400 kecil. Nah, mobil ini itu baru sampai Semarang udah tinggal 1/4. Jadi masih beda hampir 100 kilo lah dibandingkan dengan MG5 GT yang kemarin kita coba. Nah, tapi gue lebih suka ini sih, artinya nggak perlu dicekek-cekek amat, atau mungkin dikasih driving mode kali ya, ada eco, ada normal, ada sport gitu, biar kita bisa milih mana sih yang menurut kita cocok profilnya gitu. Kalau misalkan pengen irit-iritan pakai eco, kalau misalkan pengen yang kayak gini normal, atau mau sport sekalian tapi sport dada, tinggal digeser seperti ini berubah jadi mode sport. Nah, transmisinya memang CVT-nya nggak secepat itu, jadi agak butuh waktu buat shifting ke bawah kalau kita akselerasi ya. Dan mobil ini masih sama kayak MG yang gue coba-coba sebelumnya, kayak HS atau MG5 GT. Dia punya peredaman suara yang bagus, tuh motor lewat, suara kolong juga bagus gitu ya. Tapi suara audionya standar. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini gitu kan, udah enak nih, suspensinya udah enak, terus peredaman kawinnya udah bagus, tinggal upgrade audionya biar rasanya kayak mobil Eropa banget gitu. Biasanya mobil Eropa kan standarnya aja audionya udah bagus. Mobil Eropa tuh biasanya standarnya aja udah bagus gitu kan. Nah ini enggak gitu. MG kan namanya udah Inggris banget gitu ya, Morris Garage, audionya harusnya bagus, tapi ini enggak. Terus head unitnya, ini kalau malam menurut gue head unit yang tengah ini dia agak sedikit silau ya. Jadi udah di setting paling gelap masih berasa agak gimana gitu terangnya. Sama pas kita bawa jalan ya, emang suspensinya empuk, suspensinya enak, tapi pas kenceng dia agak
lompat-lompat, masih terlalu empuk. Harusnya dikerasin sedikit ya, dibikin stiff sedikit, biar di tol itu di bawah 100 tuh enak. Dan juga mobilnya itu lucu. Kalau dibawa 70-80 gitu di tol ya, kok rasanya kayak kenceng banget gitu, kayak udah 100. Tapi giliran kita bawa nyantai gitu ya, rasanya agak sedikit pelan. Pas kita lagi jalan tiba-tiba disuruh slow down sama si speedometernya. Pas gue lihat, loh, kok 140 ya? Kok udah 140 ya? Cepet banget gitu. Terus si Andi juga nyeletuk gitu kan, tim gue juga. Dia bilang, iya mas, bener. Dia kan gantian juga sama Pala ya, nyetir ke Jakarta Semarang ya. Kalau ini bawa pelan, rasanya kenceng. Tapi tiba-tiba pas kita udah pede gitu, 140 aja gitu, nggak berasa gitu. Ya, jadi, ya emang karakter kayak gitu. Gue juga gak ngerti kenapa 70-80-nya di mobil ini kok rasanya kenceng ya. Rasanya laju gitu. Sama dia punya steering, klaksonnya lucu, kayak trompet roti tuh. Di sini, nah ini ada comfort and convenience ya kan, follow me home, find my car, other nih buat steering buttonnya mau di setting apa gitu ya. Driving and maintenance nih. Nah ini bisa kita ubah ke urban, normal, dynamic. Tapi dynamicnya ini jauh lebih enteng dibandingkan dengan MG5 GT. Jadi kalau urban, nggak ada rasanya ini mobil. Body rollnya juga agak lumayan sih, karena emang mobilnya tinggi. Tapi ini nih yang lucu nih. Ini tulisannya driving and maintenance ya. Tulisannya di sini cuma ada steering doang. Di mana maintenance-nya? Di mana ya? Factory setting. Home lagi. Di sini ada setup. Ini lebih banyak sih. Kalau mau setup time, Bluetooth, display ada di sini semua. Tapi so far not bad sih kalau kalian cari mobil yang comfort ya. Gue bisa bilang ini comfort. Tapi buat kalian yang seneng dynamic driving gitu ya, ini bukan mobil untuk kalian. Gitu aja sih. Buat dalam kota, keluar kota, santai, ini mobil daily beater banget. Sama yang gue suka dari mobil ini juga adalah visibilitasnya. Kaca kanan gede, kiri gede, kaca depannya juga enak, pilar A-nya kayak ketarik kayak kita bawa Mazda. Terus ini kaca belakangnya pun juga gede, ngeliat dari spion tuh enak. Jadi visibilitasnya, posisi duduknya, ini mobil oke banget. Kayak kita commanding gitu loh, bawanya tuh gampang. Padahal mobilnya lebar banget loh. Terus setirnya, tombolnya tuh banyak. Tapi untuk cruise control, itu ditaruh di bagian sini. Mungkin buat orang-orang nggak terbiasa ya, tapi kalau udah tahu gimana cara makainya, ya nggak ada bedanya sama yang lain. Ya mungkin kayak Toyota dulu, zaman dulu kan kayak tompel di sebelah kanan kecil ya. Nah ini di sebelah kiri tapi tompelnya gede. Jadi kalau menurut gua, setelah kita cobain dari kemarin Semarang ke Jakarta, terus jalan-jalan di Klaten, Semarang ke Klaten, terus jalan-jalan di Klaten ya. Ini mobil segmennya jelas gitu. Dia emang ngincer mobil yang comfort, mobil yang dalamnya terasa mewah, agak luxury. Yang nggak luxury amat sih ya, karena kan emang harganya di bawah 350 juta. Sama, dia ini fiturnya untuk di bawah 350 juta banyak. Ada panoramic sunroofnya, ada electric seatnya, kamera 360. Menurut gua oke lah. Paling kalian harus upgrade audio sedikit ya, biar mobilnya rasanya lebih mewah lagi. Tapi kalau kalian cari mobil yang sporty, bukan ini. Karena emang handlingnya sama engine-nya itu bukan sesuatu yang mengincar fun to drive. Dia lebih comfort oriented. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah pakai MG ZS, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.